Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat, baik, dan siap untuk memulai KPM pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang berhasil naik ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga tahun ini menjadi tahun yang terbaik dan mampu membentuk kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Oke, langsung mawon Ibu masuk ke materi ya. Untuk membuka kelas 12 pada semester 1 kali ini, kita memulai pembahasan masuk ke bab 1, yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang. Istilah konsep wilayah dan tata ruang, mungkin kalian sudah sering mendengar istilah ini. Akan tetapi, apakah kalian sudah bisa menebak apa saja yang akan kita pelajari pada materi bab 1? Untuk sebagian kalian mungkin ada yang sempat bercita-cita untuk menjadi ahli tata ruang, ahli tata kota. Mungkin materi ini bisa menjadi sedikit gambaran. Oke. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memulai pembahasan mengenai subbab 1, yaitu konsep wilayah. Nah, coba perhatikan layar berikut ini. Jika kita berbicara mengenai geografi, hal mencolok apa yang membedakan ilmu geografi dengan ilmu yang lainnya? Di sini Ibu mengambil contoh ada ilmu fisika, biologi, dan geografi. Apabila Ibu mengambil contoh objeknya adalah pohon kelapa, maka mari kita analisis menggunakan masing-masing cabang ilmu ini. Misal, pohon kelapa kita analisis menggunakan atau kita bahas menggunakan berdasarkan ilmu fisika. Mungkin yang bisa kita bahas adalah gravitasinya atau kecepatan buah kelapa ini jatuh ke tanah. Lalu, jika kita membahas pohon kelapa dengan ilmu biologi, yang bisa kita bahas adalah jenis akarnya, jenis daunnya, pemanfaatan bagian-bagian pohon kelapa. Lalu, jika kita membahas pohon kelapa menggunakan ilmu geografi, apa yang bisa kita bahas? Nah, yang bisa kita bahas adalah letak di mana pohon kelapa ini dapat tumbuh dengan kondisi yang paling baik. Atau di manakah persebaran pohon kelapa? Jadi, yang membedakan geografi dengan ilmu yang lainnya adalah sudut pandang ke ruangan, letaknya, lokasinya, wilayahnya. Gitu. Lanjut, masih pada pembahasan yang sama. Lokasi atau tempat suatu fenomena terjadi itu menjadi faktor yang sangat penting dalam pembahasan ilmu geografi. Karena fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu terjadi dalam wilayah atau lokasi tertentu. Nah, sekarang untuk masuk pada subbab yang pertama. Wilayah itu apa sih? Oke. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah wilayah pantai, wilayah pegunungan, wilayah desa, atau wilayah kota. Lanjut. Nah, di sini kita masuk pada konsep wilayah. Wilayah atau yang disebut dengan region itu adalah bagian dari permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Maksudnya, setiap wilayah itu mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga wilayah itu bisa dibedakan dari wilayah yang lainnya. Wilayah satu dapat dibedakan dari wilayah yang lainnya karena mempunyai ciri khas, karena mempunyai karakter. Misal, di sini Ibu ambil contoh ada pantai dan pegunungan. Di pantai, ciri khasnya, karakteristiknya adalah didominasi oleh hamparan pasir dan air laut. Lalu, di wilayah pegunungan,
didominasi oleh banyaknya deretan gunung. Berbeda nggih? Lanjut. Nah, masih dalam konsep wilayah, kita tadi membedakan wilayah pantai dan wilayah pegunungan. Nah, satu wilayah dapat dibedakan dari wilayah yang lainnya itu berdasarkan aspek geografinya. Jika kita mengingat materi kelas 10, dulu ada pembahasan mengenai aspek geografi. Nah, aspek geografi ini terdiri dari dua macam. Ada aspek fisik dan aspek sosial. Dari keduanya ini kita bisa membedakan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Misal, seperti di contoh yang sebelumnya. Pada aspek fisik kita bisa membedakan wilayah pantai dan wilayah pegunungan. Berdasarkan apa? Aspek fisiknya. Salah satunya adalah perbedaan permukaan bumi atau morfologinya. Kemudian, dari aspek sosialnya, kita bisa membedakan wilayah desa dan wilayah kota. Dari apa? Oh, bisa dari sistem mata pencaharian atau dari sistem kemasyarakatan. Itu contoh untuk membedakan wilayah berdasarkan aspek fisik dan aspek sosial. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pembagian wilayah. Wilayah dibagi menjadi 3 macam. Ada wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakuler. Beda dari masing-masing wilayah ini apa? Wilayah formal itu adalah wilayah yang mempunyai karakteristik khas dan bersifat homogen. Sedangkan wilayah fungsional itu adalah wilayah yang memiliki interaksi antara komponen atau lokasi di dalam satu wilayah ini. Kemudian, wilayah vernakuler adalah wilayah yang ada di pikiran orang banyak. Dan wilayah ini terbentuk karena persepsi orang banyak. Sehingga wilayah vernakuler ini juga tidak mempunyai batas-batas wilayah yang jelas. Oke, untuk lebih detailnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, wilayah formal. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa wilayah formal adalah wilayah yang mempunyai karakteristik yang khas dan homogen. Ingat, homogen, hanya satu ciri khas, sama. Oke. Nah, wilayah punya karakteristik khas. Nah, karakteristik ini bisa dibedakan menggunakan aspek geografi tadi, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik di sini Ibu memilih contoh wilayah pegunungan dan wilayah gurun. Aspek sosial ini ada wilayah perkebunan dan wilayah peternakan. Kita ulangi pembahasan aspek fisiknya. Karakteristik berdasarkan aspek fisik, wilayah pegunungan, ingat, didominasi oleh banyaknya gunung. Wilayah gurun berarti didominasi oleh hamparan pasir dan sifatnya kering. Lalu, berdasarkan aspek sosialnya, di sini ada wilayah perkebunan dan wilayah peternakan. Jelas, yang menjadi pembeda di sini adalah mata pencaharian. Di wilayah perkebunan berarti masyarakatnya didominasi mata pencahariannya adalah berkebun. Wilayah peternakan, masyarakatnya didominasi sebagai peternak. Nah, wilayah formal ini selain bisa dibedakan berdasarkan aspek fisik dan aspek sosial, dia juga bersifat homogen. Hanya satu karakteristik saja yang mendominasi. Wilayah pegunungan yang mendominasi apa? Banyaknya gunung. Wilayah gurun yang mendominasi apa? Hamparan pasir, udaranya kering. Lalu wilayah perkebunan yang mendominasi apa? Mata pencahariannya sebagian besar sebagai pekebun. Nah, yang wilayah peternakan, mata pencahariannya, masyarakatnya sebagian besar adalah peternak. Jadi, wilayah ini mempunyai satu sifat yang sama, satu ciri khas saja. Jadi, sifatnya homogen.
Lalu, wilayah formal ini juga bersifat statis atau tetap. Kenapa? Karena wilayah formal ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengubah sifat utama dari wilayahnya. Gitu ya. Ini yang wilayah formal. Mempunyai ciri khas, karakteristiknya bisa dibedakan berdasarkan aspek fisik atau aspek sosial, kemudian bersifat homogen dan bersifat statis atau tetap. Lanjut, wilayah yang kedua adalah wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang memiliki interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Nah, interaksi yang terjadi di wilayah fungsional ini biasanya terkait oleh aktivitas ekonomi. Dan aktivitas ini biasanya akan terpusat di pusat wilayah. Jadi di sini akan ada satu daerah sebagai pusat wilayah, sebagai daerah yang paling sibuk. Kemudian di sekitarnya ada daerah-daerah lain yang disebut sebagai daerah pendukung. Daerah pendukung ini mempunyai peran mendukung aktivitas yang terjadi di pusat wilayah. Dan satu lagi, ciri khas wilayah fungsional adalah bersifat dinamis. Karena fungsi daerah bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, ini contoh wilayah fungsional. Ini adalah contoh daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jabodetabek. Nah, di tengah ini adalah Jakarta. Jakarta berperan sebagai pusat wilayah. Sedangkan di sekitarnya ada Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi. Ini berperan sebagai daerah pendukung pusat wilayah, yaitu daerah pendukung Jakarta. Ini wilayah Jabodetabek. Kalau kalian tahu ini adalah wilayah industri ya, mungkin kalian banyak menggunakan barang-barang yang dihasilkan dari daerah ini. Misal nanti kalian lihat produk kemasan kalian, di belakangnya banyak tertulis Jabodetabek, diproduksi di Jabodetabek. Lanjut, wilayah yang ketiga yaitu wilayah vernakuler. Nah, wilayah vernakuler ini sangat berkaitan dengan identitas budaya. Daerah ini dibangun secara sosial dan ditandai, ingat cirinya, ditandai tidak ada batasan yang jelas yang memisahkan dari satu wilayah dan wilayah lainnya. Wilayah ini juga mempunyai keterkaitan emosional dengan lokasi yang dihuni oleh penduduk. Misal, di sini Ibu ambil contoh, ada kota Bogor. Kalau kita mendengar kota Bogor, pasti dalam pikiran kita langsung kepikiran identik bahwa kota Bogor adalah kota hujan. Kemudian Surabaya. Surabaya, kalau kita mendengar Surabaya, kita akan terpikir oleh istilah kota pahlawan. Lalu Yogyakarta. Yogyakarta ini bisa sebagai kota budaya, bisa juga kota pendidikan. Nah, ini wilayah vernakuler. Jadi ingat, wilayah dibedakan menjadi 3, ada wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakuler. Nah, jika kita membahas geografi, kita akan sering mendengar istilah lainnya yang berkaitan dengan lokasi, yang berkaitan dengan tempat, yang mungkin kita pikir artinya mirip dan artinya sama. Bisa jadi dalam penggunaan sehari-hari kita juga bisa melakukan kesalahan. Misalnya ada ruang, ada lokasi, ada wilayah, ada daerah, ada kawasan. Ternyata istilah-istilah berikut ini yang mengacu pada tempat ini mempunyai arti dan fungsi yang berbeda-beda. Misal, kita bahas satu persatu ya. Ruang atau space. Ruang atau space ini adalah bagian permukaan bumi yang terdiri dari daratan, perairan, serta lapisan udara di atasnya. Jadi satu ruang dari mulai daratannya, perairannya, dan ruang udaranya. Nah,
ruang merupakan istilah yang masih umum untuk suatu bagian di permukaan bumi yang belum mempunyai klasifikasi apapun, belum digolongkan dalam golongan apapun. Itu ruang, jadi masih umum. Lalu lokasi. Nah, lokasi ini merujuk pada posisi pada ruang di permukaan bumi. Jadi ruang yang masih umum tadi, di dalamnya itu ada posisi. Nah, posisi tersebut bisa kita lihat dari sudut pandang absolut dan posisi relatif, atau letak absolut dan letak relatif. Misalkan daerah istimewa Yogyakarta, misalkan Kabupaten Sleman ini adalah suatu ruang, maka Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran itu adalah lokasi, menunjukkan posisi. Maspa bisa kita tunjukkan lokasinya menggunakan sudut pandang posisi absolut, menggunakan koordinat garis lintang dan garis bujur. Bisa juga kita tunjukkan posisinya dalam sudut pandang posisi relatif, misalkan menyebutkan batas-batas wilayahnya, batas sebelah utara, timur, barat, selatan, ini berbatasan dengan apa. Nah, ini lokasi. Kemudian wilayah atau region. Wilayah ini adalah bagian dari permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya yang sudah kita bahas tadi, bahwa suatu wilayah mempunyai ciri khas, mempunyai karakter sebagai pembeda dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Lalu daerah. Daerah ini adalah ruang yang memiliki batas-batas tertentu secara administratif. Sudah punya batas resmi secara administratif, ini daerah. Misalkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, batasnya jelas. Di dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu terdapat 5 kabupaten: Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kota, Kulon Progo. Ini batasnya jelas secara administratif, maka kita sebut daerah. Lalu yang terakhir adalah kawasan. Kawasan ini bagian atau wilayah yang difungsikan untuk hal-hal tertentu. Jadi, suatu wilayah, suatu region yang mempunyai fungsi khusus. Misal, ketika kita membahas kota, maka di situ ada kawasan industri, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran. Atau ketika kita kembali ke kelas 11, maka kita akan bertemu dengan kawasan suaka alam, kawasan suaka marga satwa, kawasan hutan lindung. Nah, kawasan-kawasan ini dinamakan seperti itu karena mempunyai fungsi dan tugas sendiri. Cagar alam mempunyai fungsi sendiri. Kawasan suaka marga satwa dan kawasan hutan lindung juga mempunyai fungsi tersendiri. Jadi, dari mulai sekarang mungkin kita sudah bisa tahu, bisa membedakan fungsi penggunaan istilah untuk ruang, lokasi, wilayah, daerah, dan kawasan. Nah, pada pertemuan kali ini sudah ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah pengertian wilayah. Nah, pengertian wilayah yang Ibu sampaikan tadi itu adalah ringkasan. Untuk pengertian wilayah sebetulnya disampaikan oleh banyak ahli. Nah, kalian untuk lebih detailnya bisa membaca modul yang Ibu lampirkan untuk mengetahui pengertian-pengertian berdasarkan beberapa ahli. Jadi yang Ibu sampaikan dalam materi ini adalah sudah berupa ringkasan dari berdasarkan ahli-ahli tersebut, sehingga mempermudah kita memahami pengertian wilayah. Lalu jenis wilayah itu dibagi menjadi 3, wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakuler. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep wilayah, yang berkaitan dengan merujuk pada suatu tempat tertentu. Tadi ada ruang, ada lokasi, ada wilayah, ada daerah, ada kawasan. Kita sudah membahas perbedaannya satu persatu. Nah, untuk pertemuan kali ini hanya materi ini dulu yang Ibu sampaikan. Untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai tata ruang. Tetapi
sebagai evaluasi materi kali ini, Ibu ingin kita mendiskusikan sesuatu. Nah, apa yang harus kita diskusikan? Ibu minta kalian masing-masing itu menuliskan yang pertama adalah satu contoh wilayah formal beserta ciri khasnya. Bisa daerah kalian atau daerah dekat asal tempat tinggal kalian. Satu wilayah formal beserta ciri khasnya. Yang kedua, satu contoh wilayah fungsional selain Jabodetabek. Satu contoh wilayah fungsional selain Jabodetabek. Dan yang terakhir adalah kalian Ibu minta mencari wilayah ventrakuler selain yang Ibu sebutkan dalam video ini. Jadi satu wilayah formal beserta ciri khasnya, satu wilayah fungsional selain Jabodetabek, dan wilayah vernakuler selain kota-kota yang Ibu sebutkan dalam video ini. Nah, di mana kalian menuliskannya? Setelah kalian menyelesaikan video ini, kalian kembali ke e-learning. Kemudian kalian masuk ke forum diskusi konsep wilayah. Kalian menuliskan materi yang Ibu minta itu pada forum diskusi konsep wilayah. Bagaimana cara menuliskannya? Sudah ada panduannya, penjelasannya, keterangannya di situ. Jadi nanti kalian tinggal membaca instruksinya dan mengikuti petunjuknya. Gitu nggih? Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan bisa membantu kalian memahami materi pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.